Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Besar kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Sehingga Tuhan izinkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan kuasa roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini. Dari Lukas pasal 19, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu saudara-saudara, sering kita memandang negatif kepada orang-orang yang memiliki latar belakang sosial yang kurang baik. Kami berikan contoh, ketika seseorang baru keluar dari penjara yang kita sebut dengan mantan narapidana atau napi, sering kita menjadi hakim atas dia, sehingga ketika ada orang yang mendekati dia, bergaul kepada dia, dan berteman kepada dia, sering kita mengatakan, mengapa dia bergaul kepada orang yang berdosa? Sering kita menjadi hakim. Apakah semua mantan narapidana tidak mengalami perubahan? Sebelum kita melihat perubahan mereka, kita cepat menjadi hakim dan mengatakan, orang yang bergaul kepada orang berdosa, kita akan memandang hal yang negatif. Itu pada umumnya. Karena mantan narapidana mempunyai latar belakang sosial yang tidak baik. Sehingga seolah-olah kita memiliki atau menjadikan batasan-batasan, setiap orang yang baik tidak boleh bergaul kepada mantan narapidana. Apakah orang-orang Kristen, orang-orang yang memiliki kasih, melakukan hal demikian? Kiranya kita tidak demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara.
Karena kita di mata Tuhan sama. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal demikianlah yang terjadi ketika Yesus menjumpai, bertemu kepada Zakheus. Bahkan bukan hanya bertemu, Yesus juga menginap di rumah Zakheus. Ketika Yesus berjalan di kota Yeriko, orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang berbondong-bondong ingin menyaksikan mujizat dan kuasa Yesus. Zakheus yang memiliki tubuh yang dikategorikan pendek, dia antusias juga seperti banyak orang melihat orang bagaimanakah Yesus ini. Inisiatif Zakheus, dia ingin melihat tetapi dia tidak dapat melihatnya karena Alkitab mencatat badannya pendek. Tetapi itu tidak mengurangi semangatnya. Dia tetap berantusias. Dia memiliki ide dengan memanjat pohon ara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika dia memanjat pohon ara, Yesus menghampiri Zakheus. Zakheus, segeralah turun. Aku hendak tinggal di rumahmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus menjumpai dan rindu menginap di rumah Zakheus, orang mulai menceritakan Yesus. Bagaimana bisa Yesus bersama, bahkan tinggal bersama dengan orang berdosa? Kenapa orang pada saat itu mengatakan Zakheus orang berdosa? Zakheus adalah seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Dia bekerja di bawah kekaisaran Romawi, pemungut pajak. Bagi orang masyarakat pada saat itu, siapa yang bekerja di bawah kekaisaran Romawi, secara sosial mereka akan dibenci dan dianggap orang berdosa. Bukan hanya itu, pemungut cukai sering memeras masyarakat. Memungut pajak tidak sesuai dengan semestinya. Mereka memeras orang-orang kecil, memeras orang-orang miskin, sehingga masyarakat pada saat itu sangat benci kepada pekerjaan pemungut cukai. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat apa yang dilakukan oleh Zakheus. Dia merespon anugerah Tuhan yang tadinya dia tidak dapat menjangkau Yesus. Yesus datang menghampiri dia, bahkan menginap di rumahnya. Respon positif disampaikan oleh Zakheus. Tuhan, setengah dari kepunyaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Itu yang pertama. Kalaupun ada seseorang yang kuperas, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus berkata, di rumah ini terjadi keselamatan karena dia pun anak Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus katakan, Anak manusia datang menyelamatkan dan mencari yang hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kedatangan Kristus Yesus kita bisa pastikan menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang, menyelamatkan jiwa-jiwa yang larut dalam dosa. Kita adalah bagian yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti Zakheus yang merespon keselamatan itu, yang merespon anugerah Allah itu dengan mengatakan dengan tegas, Tuhan, setengah dari yang kumiliki akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada orang yang pernah kuperas, akan kembalikan 4 kali lipat. Respon bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dia buktikan dengan apa yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki masa lalu
latar belakang sosial yang buruk atau kurang baik, Tuhan berikan kesempatan. Terkadang kita tidak merespon dan mendengarkan suara Tuhan. Zakeus saja diberikan Tuhan kesempatan. Walaupun masyarakat sekitarnya memandang dia orang berdosa. Sering kita dikatakan kita adalah orang berdosa. Sering orang mengatakan kita orang berdosa. Apakah itu membuat kita semakin menjauh dari Tuhan dan menjauh dari mereka, bahkan membenci mereka? Bukan. Tapi kita tetap percaya Tuhan memberikan anugerahnya, menyelamatkan kita. Tapi bagaimana kita akan memberikan respon yang positif akan anugerah Tuhan itu? Menyambut anugerah Tuhan itu dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah kita seperti Zakeus. Zakeus yang tetap percaya akan anugerah Tuhan. Zakeus yang merespon anugerah Tuhan dengan positif, dengan memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Zakeus yang mengaku kesalahannya. Kita percaya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita memiliki masa lalu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan kita seperti Zakeus memperoleh keselamatan dengan melakukan kehendaknya. Yesus datang mencari kita. Yesus datang menyelamatkan kita yang hilang. Jadi jangan seolah-olah kita sempurna sehingga kita menjadi hakim atas orang yang melakukan kesalahan. Kita tidak berani, Bapak Ibu, mengatakan seseorang itu berdosa, karena itu bukan hak kita. Jangan pernah kita mengatakan dia berdosa, itu kita sudah menjadi hakim. Yang menjadi hakim atas manusia yaitu Kristus Yesus yang akan datang kedua kali ke dunia ini. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita mensyukuri berkat anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati, melingkupi kita dengan kuasa Tuhan, sehingga segala perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Melalui pemberitaan firman Tuhan, kami percaya Kristus Yesus datang mencari dan menyelamatkan setiap kami yang hilang. Biarlah kami juga merespon suara Tuhan, panggilan Tuhan, dan kami merespon anugerah Tuhan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami merasakan berkat, anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai dengan kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini dari Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Kami akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya?
juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini, mewartakan dan melakukan firman Tuhan. Mewartakan dan melakukan firman Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk memperbaiki kehidupannya. Walaupun terkadang anak-anak sering menyakiti hati ibunya, tetapi hati seorang ibu akan memberikan pengampunan, bahkan kesempatan bagi seorang anak untuk mengalami perubahan. Karena besar kasih ibu kepada seorang anak yang telah dilahirkannya, sehingga dia terus mengasihi anaknya. Dia terus memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memperbaiki kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pada minggu ini, bagaimana Allah juga tetap menaruh kasih-Nya kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel, umat Allah, sering menyakiti hati Tuhan, sering menduakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan mereka kesempatan-kesempatan untuk mengalami pertobatan dan perubahan. Meskipun konsekuensi dari kesalahan atau perbuatan dosa tetap berjalan, tetapi di balik konsekuensi itu, di balik hukuman itu, Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap mencintai mereka, sehingga Allah menantikan adanya pembaharuan kehidupan iman percaya mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun bangsa Israel menyaksikan mujizat, karya dan kuasa Tuhan sepanjang mereka menjalani kehidupan mereka sampai ke tanah Kanaan, tetapi mereka tetap mengeraskan hatinya dengan menyakiti hati Tuhan dan menduakan Tuhan dengan menyembah Allah-Allah lain. Tetapi kita melihat bagaimana Allah menaruh kasih kepada mereka melalui Musa. Allah memberikan pilihan kepada mereka. Pilihannya kehidupan atau kematian. Ketika umat Israel mau memperoleh kehidupan, maka mereka harus melakukan perintah Allah dengan melakukan perintahnya, mengasihi dan mendengarkan suaranya, sehingga umat Israel boleh memperoleh kehidupan. Atau sebaliknya, jika mereka tetap menyembah Allah-Allah lain, menyembah patung atau Baal-Baal, mereka akan mengalami kebinasaan. Umat Allah diperhadapkan dengan dua pilihan, kehidupan atau kematian. Kalaulah hal ini diperhadapkan dengan kita, saudara-saudara, Bapak Ibu, maka pasti kita akan memilih yang namanya kehidupan dengan melakukan perintah Allah, yaitu mengasihi Tuhan dan mendengarkan suaranya. Tema firman Tuhan minggu ini mewartakan dan melakukan firman Allah. Musa mengatakan kepada mereka, sesungguhnya firman Allah itu dekat dalam diri kita, dalam mulut kita dan dalam hati kita.
tidaklah jauh, tidak di langit dan tidak di seberang laut. Sehingga kita mengatakan siapa yang akan naik ke langit, siapa yang akan menyeberang ke laut dan menyampaikannya kepada kita. Firman Tuhan itu dekat kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mewartakan dan melakukan firman Allah. Banyak orang yang terpanggil bahkan terpilih dalam kehidupannya untuk mewartakan ataupun memberitakan firman Allah kepada semua orang. Ketika kita dipanggil untuk memberitakan firman Allah, mewartakan firman Allah kepada semua orang, maka itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa kita terima. Banyak orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan, tetapi kalau tidak ada yang bisa atau mau mewartakannya, maka semua akan menjadi kesia-siaan. Jadi orang yang rindu mewartakan firman Tuhan harus melihat dalam dirinya ada potensi yang besar untuk menjadi berkat, karena banyak orang yang rindu dan menantikan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan sudah kita dengar, ketika firman sudah kita wartakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita kerjakan berikutnya? Tentu melakukan firman Allah, melakukan apa yang diwartakan, melakukan apa yang diberitakan. Apa firman-Nya? Apa yang dilakukan? Yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mendengarkan suaranya. Seperti yang dikatakan Musa, Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada umat Israel. Yang mau diwartakan adalah begitu besar kasih Allah. Walaupun umat Allah sering menyakiti hatinya, tetapi Allah tetap mengasihi mereka dan memberikan kesempatan mereka untuk bertobat, bahkan memberikan kepada mereka pilihan kehidupan atau kematian. Yang mau kita wartakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sangatlah besar dalam kehidupan kita. Kita bisa memperoleh keselamatan karena kasih Allah melalui Kristus Yesus. Allah telah menebus kita melalui anaknya yang tunggal. Kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya membuktikan itu semua Allah berkuasa atas kehidupan kita. Allah berkuasa untuk menyelamatkan kita umat yang berdosa. Itu perintahnya. Ketika kita mewartakan kasih Allah dan kita mendengarkan suara Allah melalui persekutuan, doa, dan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan seperti yang dikatakan oleh Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita dikaruniai, dianugerahkan oleh Tuhan, punya potensi untuk menjadi pewarta firman Tuhan, gunakan kesempatan itu, jadikan kesempatan itu untuk menjadi berkat. Dan ketika firman Tuhan sudah kita perdengarkan dan beritakan, yang mau kita kerjakan adalah melakukan firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan biarkan kami hanya jadi pendengar, tetapi kami jadikan pelaku-pelaku firman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu harus sejalan. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana firman Tuhan itu boleh berbuah kalau kita tidak melakukannya? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bergumul bersama-sama agar kehidupan yang Tuhan janjikan itu boleh sampai kepada kita. Ketika kita tetap mempertahankan iman percaya kita, tetap memelihara iman percaya kita, percaya dengan mewartakan kasih Tuhan, percaya dengan mendengarkan suara Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh memperoleh berkat dan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Kami percaya oleh karena kasih Tuhan, firman-Mu boleh
kami lakukan dalam setiap kehidupan kami melalui pertolongan Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami puji dan muliakan nama Tuhan. Kami merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk mewartakan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Tuhan tetap menyertai kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dan imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kolose, pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kolose pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kami akan membacakan firman Tuhan, demikianlah firman-Nya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bersyukur dan memohon di dalam doa kepada Tuhan. Bersyukur dan memohon di dalam doa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang patut bersyukur, orang-orang yang patut berbangga hati, karena kita memiliki komunikasi yang tidaklah terlalu sulit kepada Tuhan melalui doa. Dengan berdoa kita dapat menaikkan ucapan syukur kita. Dengan doa kita dapat menceritakan segala kehidupan kita kepada Tuhan.
Dengan berdoa juga kita dapat memohonkan segala sesuatu yang kita gumulkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan dengar tadi, bagaimana Rasul Paulus sebagai pemberita Injil, pemberita kebenaran firman Tuhan, ketika dia melayani setiap jemaat-jemaat yang pernah dia layani, dia tidak pernah melupakan mereka. Rasul Paulus di dalam penjara menuliskan surat pengembalaannya kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Paulus menyapa mereka di dalam doa. Paulus dalam suratnya mengatakan dan sangat bersyukur dan berbahagia melihat iman percaya kepada mereka, bahkan kasih mereka kepada orang-orang kudus yang ada di Kolose. Terjadi perkembangan, terjadi pertumbuhan iman kepada jemaat yang ada di kota Kolose, sehingga sukacita Paulus semakin bertambah dan besar. Paulus tetap membawa mereka di dalam doa. Paulus berdoa kepada jemaat yang ada di kota Kolose agar mereka menerima segala hikmat dari Tuhan. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara-saudara? Agar jemaat kota Kolose dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Hikmat perlu ada dalam kehidupan kita. Kita bermohon juga kepada Tuhan agar hikmat Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga dengan hikmatnya kita dapat membedakan mana yang benar dan tidak benar. Yang kedua, Paulus mendoakan jemaat kota Kolose agar berbuah. Di Bapak Ibu Saudara-saudara, berbuah itu penting. Berbuah dengan menjadi berkat, berbuah dengan menaruh kasih, berbuah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di depan Tuhan. Itu doa Paulus yang kedua. Yang ketiga, agar jemaat Kolose memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi pengetahuan tentang Allah ini harus fokus. Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun banyak ajaran-ajaran lain yang akan menggugah iman mereka, Paulus berdoa agar pengetahuan mereka tentang Allah tetap diberkati oleh Roh Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, doa Paulus agar jemaat kota Kolose dapat kuat menanggung segala sesuatu yang mereka rasakan dengan tekun dan sabar. Paulus percaya jemaat kota Kolose mengalami banyak goncangan iman melalui kehidupan mereka. Tetapi Paulus berdoa mereka tetap tekun dan sabar dalam menghadapinya. Ini juga perlu kita lakukan Bapak Ibu. Sering kita menjadi orang percaya yang bersukacita, yang bersyukur ketika kita bahagia. Tetapi sulit kita bertahan, sulit kita sabar dalam menghadapi kesulitan yang sedang kita alami. Dan berikutnya Paulus katakan, bersyukurlah karena kita telah dianugerahkan Tuhan dari kegelapan menuju terang. Kita yang tidak layak mendapatkan terang itu, kerajaan Allah itu, tetapi oleh karena anugerah Tuhan kita boleh memperolehnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya Rasul Paulus pasti memiliki alasan yang tentunya boleh memberikan pemahaman bagi kita. Di dalam doa kita boleh bersyukur, di dalam doa kita boleh memohon. Rasul Paulus tidak pernah melupakan jemaat yang pernah dilayaninya, tetap didoakan.
Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar firman Tuhan yang pernah diperdengarkan tidak sia-sia, tetapi tetap terpelihara, tetap dijaga dan dirawat melalui pertolongan Roh Tuhan. Jadi mari kita gumulkan doa Rasul Paulus itu kepada jemaat kota Kolose, agar doa itu juga kita doakan dalam kehidupan kita. Hikmat Tuhan menyertai kita, pengetahuan tentang Allah ada dalam hidup kita. Kita boleh berbuah dan kita boleh kuat dalam menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Persoalan pergumulan adalah bagian dari kita orang percaya. Tapi karena doa kita bisa kuat. Karena doa kita bisa dapat bertahan. Tanpa Tuhan dan tanpa doa kita akan lemah. Kita akan goncang. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukurlah dan memohonlah kepada Tuhan melalui doa. Hanya itulah yang bisa kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami percaya oleh karena kasih dan kuasa Tuhan, kami boleh mendengarkannya dengan baik, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukannya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terpuji nama Tuhan yang selalu memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami muliakan dan agungkan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan izinkan kami untuk mendengarkannya. Berkati kami dengan kuasa Roh Tuhan, agar firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang tua yang akan memberangkatkan anak kita ke luar kota atau ke daerah lain yang pastinya dalam waktu yang lama tidak bersama dengan kita, kita harus tanamkan dan ingatkan mereka, baik itu dalam sekolah, perantauan dalam pekerjaannya, maupun dalam rumah tangga yang jauh dari kita. Apa yang perlu kita sampaikan? Apa yang perlu kita ingatkan Bapak Ibu? Di mana engkau berada ketika engkau telah sampai ke suatu daerah dan tempat tujuanmu? Pertama yang engkau harus cari adalah Tuhan. Dengan cari gereja
untuk tempatmu bersyukur, beribadah, dan berdoa mengandalkan Tuhan. Kenapa ini penting kita sampaikan Bapak Ibu kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita kasih? Sering orang ketika dia berhasil tetapi tidak mengandalkan Tuhan, maka dia menjadi orang yang sombong. Di perantauan juga dia mengalami kegagalan karena dia tidak mengandalkan dan berserah kepada Tuhan, dia akan lemah. Jadi keberhasilan pun yang kau alami, kegagalan yang pun yang engkau alami di perantauan atau tempat tujuanmu, tetap cari Tuhan dan andalkan Tuhan. Bahkan yang lebih yang kita harus waspadai Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berangkatkan dia dengan iman percaya kepada Kristus Yesus. Di perantauan dia memiliki pasangan hidup yang di luar keyakinan kita, dan dia putuskan untuk meninggalkan iman percayanya dan pergi kepada iman percaya orang lain, kepada agama yang lain. Itu yang kita khawatirkan. Bagaimana anak-anak kita di perantauan tetap terpelihara imannya ketika mereka tetap mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sekeras apapun hidup yang mereka terima dan alami, mereka tetap berteguh kepada imannya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Itu tujuan utama sehingga kita tekankan kepada setiap orang yang jauh dari kita. Carilah Tuhan, carilah gereja dan beribadahlah kepada Tuhan. Itu tandanya kita mengasihi mereka. Itu tandanya kita tetap memperhatikan iman percaya mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, kalau kita baca ayat sebelumnya, bagaimana Amos meratap tentang umat Israel. Amos katakan, umat Israel yang berperang 1000 sisa 100, berperang 100 sisa 10, itu menunjukkan kehancuran dan kebinasaan. Karena apa? Umat Israel tidak mencari Allah. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, kegagahan perang mereka. Mereka lupa Tuhan punya kuasa dan ambil bagian dalam keselamatan mereka dan menuntun mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, maka apapun yang terjadi, Tuhan telah sediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terlebih kita mencari Tuhan. Jangan nanti ketika kita mengalami kegagalan, maka kita sibuk mencari Tuhan. Kita berdoa dengan mengeluarkan tangisan. Tetapi ketika kita berbahagia, kita tidak mencari Dia. Mencari Tuhan dalam doa, dalam persekutuan, ibadah, dan kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika kita beribadah di rumah ibadah, jangan sia-siakan ibadah itu. Banyak orang Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam rumah ibadah, dia sia-siakan kehadirannya. Contoh, di dalam rumah ibadah, dia sibuk dengan gadgetnya, dia sibuk dengan handphonenya, dia sibuk dengan medsosnya, bahkan dia sibuk dengan gamenya. Kesia-siaan kehadirannya. Dia bukan mencari Tuhan, tetapi dia mencari nama baik agar dilihat orang dia baik pergi beribadah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mencari Tuhan dengan hati yang tulus, mencari Tuhan dengan mengandalkan Tuhan dan percaya. Ketika kita mencari Tuhan, aku mau bekerja, aku mau sekolah, aku andalkan kekuatan-Mu Tuhan. Apapun yang akan terjadi di hadapanku, Tuhan menolongku dan menguatkanku. Jadi mencari Tuhan itu bukanlah hal yang sepele. Dengan kita mencari Tuhan, segala sesuatu Tuhan akan cukupkan. Segala sesuatu Tuhan akan penuhi. Segala kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena kita mencari Dia. Kita mencari Dia dengan meminta hikmat. Kita mencari Dia dengan minta kekuatan. Kita mencari Dia agar iman kita tetap terpelihara. Percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kiranya Tuhan menolong kita dan mampukan kita untuk tetap setia mencari Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan. Kami diingatkan kembali untuk tetap setia mencari Tuhan. Tuhan yang telah mengampuni dan menyelamatkan dosa kami. Biarlah oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami sungguh-sungguh dengan kesetiaan kami tetap percaya Tuhan tetap menolong kami. Dan kami diingatkan terus untuk tetap mencari Tuhan lewat doa, ibadah, dan persekutuan kami dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.